كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ma'asyiral muslimin, jamaah tadzkiratul maut malam kedua atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, Ibu Dr. Anda Haja Andi Fatimah Sumangan Alam MM. Pertama, saya ingin mengajak hadirin, nanti juga kita akan tutup dengan doa. Tapi pertama-tama saya ingin mengajak hadirin untuk kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada arwah almarhumah. Semoga diringankan seluruh urusannya di alam kubur. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ila arwah Ibu Dr. Anda Haja Andi Fatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Inilah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang tertimpa musibah. Jamaah tadzkiratul maut yang saya hormati, kita bersyukur yang hidup ini karena malam hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumah duka dalam rangka menunaikan sebuah sunnah yang sangat luar biasa dijanjikan pahalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat. Jadi bersyukur bukan karena kita ditinggalkan oleh almarhumah, tetapi kita bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mengirimkan doa kepada almarhumah. Bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan Nabi terakhir diutus Allah ke atas permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmatan lil alamin. Rajinlah bersalawat. Kata hadis dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka 70.000 malaikat di langit bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita bersalawat 10 kali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat bersalawat kepada kita kali 10, berarti 1000 kali. Luar biasa. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah termasuk selalu bersalawat kepada aku, maka sungguh dia telah membukti bahwa dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, kata Rasulullah, maka kelak di surga bersama. Mudah-mudahan kita semua insyaallah akan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah di Jannatul Firdaus. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin malam di malam pertama luar biasa isi takziahnya. Wah, mulai dari syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, luar biasa, berat-berat. Maka malam hari ini malam kedua kita yang ringan-ringan saja. Makanya saya dikasih giliran karena yang ringan-ringan ini. Ya, kalau besok itu berat lagi karena malam terakhir. Ya, dia harus mengupas dari pertama sampai terakhir. Kalau ini malam, insya Allah ringan-ringan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga ibu di dalam kan? Bu? Oh ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah, di dalam Al-Qur'an. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati. Hebatnya ayat ini. Jadi tidak menciptakan hidup dulu, yang diciptakan dulu mati. Ya, kenapa? Karena mati itu pasti. Ya. Lalu wal hayat dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Agar Allah tahu bagus amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pengampun. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, cukuplah al-maut itu menjadi nasihat bagimu. Iya, makanya disunnahkan untuk berziarah kubur, karena dengan berziarah kubur itu kita mengingat mati. Bahkan ulama memberikan nasihat. Ada 3 nasihat ulama. Kalau kutuk-kutuk dirasa sholat sering terlambat. Ya. Ada sebuah hadis mengatakan barang siapa yang menjaga sholat di awal waktu, maka nanti berita kematiannya akan disampaikan oleh Allah. Lalu kemudian dia tahu. Maka dia gitu dah. Ya. Begitu muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bilang sebentar tapi baru azan. Ya, itu banyak tong kita. Kalem. Memang ada hadisnya, kalau sementara dihidangkan, kalau lapar sekali, lalu kemudian bersamaan hidangan, lalu kemudian azan dikumandangkan di masjid, maka Nabi mengatakan sisipi dulu, tapi jangan sampai kekenyangan baru pergi. Ya, jangan habis semua dulu dah ya, sekedar supaya tidak diingat enaknya tadi, jangan sampai habis. Sisipi saja dulu, sudah itu bersegera menuju panggilan Allah. Coba bayangkan itu panggilan sholat itu panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan Allah. Kalau orang meninggal dipanggil oleh Allah. Berarti sebenarnya hakikat kehidupan kita ini adalah untuk dipanggil oleh Allah. Oleh karenanya jemaah yang berbahagia, Ibu, nasihat ulama ada 3. Yang pertama, tamasyahu ila sijnah lita'alamu ni'matal hurri. Kalau datang-datang yang malas kan, jalan-jalan keluar kita dari rumah, dari kompleks, lewat di jalan raya, singgah ki, jangan cuma lewat doang. Ulama mengatakan singgah-singgah saik. Kalau tidak bisa kita turun, buka pintu mobil tak, kacanya di jalan, wih itu namanya penjara. Di sana ada saudara kita, bahkan sesama muslim, berada dalam tahanan, hilang kemerdekaannya. Apa yang dia inginkan? Bebas. Ya. Mereka tidak bersama dengan anak istrinya. Karena kenapa? Karena kehilangan kebebasan, diponis oleh pengadilan bahwa dia bersalah, padahal dosanya belum tentu lebih banyak daripada hakim yang memvonis bahwa dia bersalah. Apalagi kita. Lalu kita yang bebas, nunggu apa? Nunggu di penjara juga. Baru mau dekat sama Allah. Ya, itu luar biasa. Yang ulama ini. Yang kedua, kalau tidak dapat penjara, jalan kita terus. Tamasyahu ilal mustasfa lita'lamu ni'matas sihh. Kalau dapat di rumah sakit singgah ki. Apalagi sekarang. Oh. Sungguh banyak orang sakit. Tapi sekarang katanya ada teman saya mengatakan sungguh sekarang Ustaz. Ada corona, satu mami penyakit. Tidak ada mie jantung, tidak ada mie gula, tidak ada mie darah tinggi, tidak ada mie lever, tidak ada yang lain. Saking corona semua. Iya. Kalau pulang ke rumah sakit diberitakan bahwa semua itu adalah pasien corona. Ya. Itu hebatnya itu corona ini menghapus semua penyakit yang lain, tinggal dia sendirian. Itu
Bayangkan, begitu banyak. Jangan terlalu masuk ke dalam di rawat inap. Di UGD masih singgah. Di UGD masih singgah. Bagaimana nasibnya saudara kita di situ? Ada yang orang beriman, ada ustaz, ada ulama di situ yang sakit. Ada dosen kita, ada guru kita, bahkan ada keluarga kita dirawat di situ. Ya, harus dikasih pernapasan buat pernapasan susah. Ada di jepitkan kita karena apa? Macam-macam. Untuk apa itu? Kata ulama, lita'lamu nikmat sehat. Supaya kita tahu bagaimana besarnya itu nikmat sehat. Ya. Terkadang ada orang tidak bersyukur nikmat ini. Sang tetangganya lihat, enaknya itu kita tangga. Banyak ininya. Padahal dia dikasih nikmat kesehatan, tidak pernah bersyukur. Ya. Memang jemaah yang berbahagia, terkadang nikmat itu nanti kita rasakan manfaatnya, nanti kita menyadari setelah nikmat itu tinggalkan kita. Ya. Nikmat umur, nanti kita nyesal kalau salah satu sahabat kita, handai tolong kita pergi. Ada betul namanya mati. Nikmat kesehatan, nanti sakit. Enaknya. Nikmat umur, wah lebih hebat lagi. Iya, tanya orang tua sekarang, bagaimana nikmatnya waktu dia masih muda. Iya, makanya adik-adik yang masih muda itu jangan sia-siakan usia ini, manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, jangan dipakai untuk tidur saja. Ya, saya biasa kasih motivasi anak muda. Ya, bayangkan coba kalau tidur saja kita kerja, ya. Ada orang dia hitung umurnya berapa? Wah, sudah 60. Padahal sesungguhnya baru 30. Kenapa? Dia tidur 12 jam sehari. Berarti setengah hidupnya dia pakai tidur. Berarti hidup hanya setengah. Jadi kalau 60 umur 30 tahun dia hidup. 30 tahun pakai tidur. Jadi nikmat sehat. Nikmat sehat. Yang ketiga kata ulama, tamasyahu ilal mustaqbal lita'lamu ni'matal hayat. Kalau belum dapat rumah sakit, belum sadar sampai di rumah sakit, jangan lagi, lanjutkan. Lalu kemudian kalau ketemu kompleks abadi, iya, yang bernama dengan pemakaman, maka singgahlah. Singgah. Tidak usah masuk, di depan saja lihat-lihat. Banyak. Ya. Lewat di panaikan singgah. Kiri kanan gitu di situ. Banyak. Untuk apa? Lita'lamu ni'matal hayat. Supaya kita menyadari bahwa ternyata hidup itu adalah nikmat. Luar biasa. Makanya jemaah yang berbahagia, itulah sehingga Nabi mengatakan cukuplah al-maut itu sebagai nasihat bagi jemaah tazkiratul maut yang mudah-mudahan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajin sekali sholat berjamaah, tidak pernah dia tinggal. Tetapi duduknya selalu di pojok paling depan. Kalau bukan sudut kiri, sudut kanan, agar tidak diganggu dan mengganggu orang. Selalu begitu. Namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Suatu hari, satu subuh, ketika Rasulullah SAW berdiri hendak menyuruh Bilal untuk iqamat, dia menoleh. Siapa belum datang, tunggu dulu. Jadi begitu. Beda dengan sekarang. Ya, sudah salat azannya azan subuh, 5 menit iqamat nih. Bagaimana kita mau datang salat jamaah? Saya dulu begitu juga. Saya robah. Kalau baru 5 menit azan subuh iqamat, setelah kalian jamaah tuh azan subuh langsung iqamat saja.
Namanya azan itu manggil orang. Masa manggil orang baru tinggalkan? Yang benar aja, nggak sopan tahu. Oh, Nabi tidak begitu. Nabi nunggu. Sama ini, Syaban belum datang. Oh, mana Syaban? Belum datang. Tempatnya itu nggak ada. Dan tidak ada ya Rasulullah. Kita tunggu. Nanti setelah mau terbit matahari, kira-kira 10 menit lagi. Wah, ini tidak ada ini. Ya udah Bilal, kamar. Salatlah Nabi. Tanpa syafaat. Lalu kemudian setelah salat, Nabi lagi balik. Belum datang. Belum. Lalu kemudian dia bertanya, ada yang tahu kabarnya? Tidak ada ya Rasulullah. Ada yang tahu rumahnya? Angkat tanganlah seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya tahu persis rumahnya. Lumayan jauh. Udah kalau begitu bergegas kita pergi ke rumahnya. Saya khawatir. Kata Rasulullah, jangan-jangan terjadi sesuatu kepada saya. Berjalanlah Rasulullah bersama dengan sahabat menuju ke rumahnya. Tiba di rumahnya Sya'ban sudah waktu duha. Bayang. Kira-kira Nabi berjalan itu kurang lebih 2 jam dari masjidnya ke rumahnya Sya'ban. Jauh juga tuh ya. Ya, kira-kira 5 sampai 7 kilo itu ya. Jalan kaki. Kalau kita pasan jauhnya pui. Ini ada saudara kita aja, ini ketua masjid. Jadi itu perlu ditahu. Ada yang jamaah ini 1 minggu tidak datang, kita tanya. Ya. Kalau saya begitu, sama dia bilang, Ustaz besok pasti saya datang sampai sini. Kenapa? Woi, malu-malu aku rasa kita datang yang sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Apalagi kalau sakit memang dong ya. Tapi kalau sehat insya Allah besok datang malu-malu. Ya masa kita tahu tidak pergi sholat, kita tahu dibawakan kue, bawakan kue yang paling mahal. Kira-kira yang tak pernah dia makan. Itulah cara Rasulullah SAW itu bagaimana membina keakraban di antara para umat dan sahabat-sahabat. Sampailah Rasulullah SAW di rumahnya sahabat. Lalu kemudian dia ketok pintu. Assalamualaikum. Keluarlah seorang iman. Ternyata itu dari istri sahabat. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, apakah ini rumah sahabat? Betul ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, di manakah sahabat? Tumben kali ini tidak datang sholat subuh bersama kami. Barusan. Lalu kemudian istri sahabat itu langsung menangis. Ya Rasulullah, baru saja suami saya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan Pak, Sya'ban 1 kali alfa tidak pergi sholat subuh, sebabnya satu karena dia meninggal. Kita jam 7 tidak dihitung ya. Itu sudah masuk waktu duha ya. Waktu syuruk lewat, waktu duha sudah masuk, baru masuk. Kenapa? Waktu mendadak. Allahu Akbar. Baru azan. Sebentar bila kamat. Indrom jam 7 baru bangun. Itu. Makanya jangan ditunda kebaikan. Kita kembali ke laptop. Lalu kemudian istri Sya'ban bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan saya menangis karena meratapi suami saya, tapi ada yang saya ingin tanyakan. Karena waktu beliau sakaratul maut, dia mengigo. Kapau. Dan apa dia bilang? Dia bilang ada 3 dia bilang. Pertama, waduh, kenapa nada dekat sekali? Coba lebih jauh lagi. Yang kedua, waduh, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, waduh, kenapa tidak semua? Lalu kemudian Rasulullah membacakan surah Qaf ayat 22. Laqad kunta bi qablatin min hadza fakashafna anka bita'aka
Fabasuru kal yauma hadid. Bahwa sungguh kata Allah, kalian semua pasti lalai dalam berbuat kebaikan. Tidak pernah memaksimalkan, setengah-setengah. Nanti sadar setelah sampai di mana zakaratul maut tadi dibacakan oleh qari kita, bahwa zakaratul maut itu hak, benar, pasti semua akan mengalaminya. Dan disitulah baru orang itu tersadar. Kata Allah, kenapa? Fabasura kal yauma hadid. Karena pada hari itu kata Allah, saya membuka penglihatanmu yang tidak pernah kau pakai di dunia, yang bisa melihat seluruh kebaikan yang pernah engkau lakukan, sekaligus Allah perlihatkan apa balasannya. Itulah yang dilihat oleh Sya'ban radhiyallahu anhu ketika zakaratul maut. Dia lihat amal kebaikannya, jalan kaki 2 jam 1 kali baru sampai di masjid, balik 2 jam 4 jam untuk salat berjamaah 5 waktu ya, 5 waktu. Jadi berapa lama itu dia jalan kaki saja? 4 kali 5 24 jam sehari. 20 jam dipakai oleh Sya'ban jalan bolak-balik ke masjid. Masya Allah. Itu diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian begitu luar biasanya sehingga Sya'ban berucap, "Wih, kenapa nak dekat? Coba jauh lagi." Bayangkan Pak. Iya, pada kita mata dekatnya. Bahkan ada tetangga saya, ya, dindingnya masjid dengan dindingnya rumahnya. Alhamdulillah, nanti bulan puasa baru dilihat datang di masjid. Sebelumnya tidak pernah datang. Iya. Sudah tanya bendahara, besok belikan kue itu. Ya. Tidak usah diharap, belikan saja itu. Ini kiriman dari jamaah masjid. Karena lama-lama kita tidak muncul. Nyinggung atau tidak, ngajak. Yang kedua, Allah perlihatkan, yaitu suatu hari Sya'ban mau pergi sholat subuh, tiba-tiba udara dingin sekali di luar. Ya, lalu kemudian dia double bajunya. Dan biasalah sama kita ini, seperti kita. Walaupun sahabat Rasul, tapi manusia biasa juga. Dia pakai baju yang baru di dalam, ya baru pakai jaket yang sudah lusuh di luar. Sesampainya di masjid, dia dapat orang kedinginan, hampir mati membeku. Lalu kemudian dia buka jaketnya yang lusuh itu, dia pakaikan, baru dia ajak untuk sholat. Bahkan orang tadi itu ikut sholat berjamaah dengan Rasulullah, tidak jadi mati. Itu diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ganjarannya yang luar biasa. Sehingga Sya'ban berkata, "Waduh, kenapa bukan yang baru? Jaket lusuh saja pahalanya begitu besar. Coba baju baru gua kasih." Iya. Makanya kalau ada nota yang bagus, kasih nih orang. Ya. Jangan yang robek mau dikasih orang. Kasih nih orang ini robek ini. Atau kasih nih orang ini siapa yang pakai. Biasa begitu kan? Apalagi kalau ada kebakaran, numpuk sama baju bekasnya, kasih orang. Ini niru sunnah dari mana? Nabi itu memberi yang terbaik, memberi yang baru. Suatu hari Nabi pakai sandalnya yang paling bagus, yang paling mahal ke masjid. Ada jemaah tanya, "Ya Rasulullah, sandal tak bagusnya?" Tidak ada duanya. Nabi mengatakan, "Kau suka? Suka, ambil." Ya, biasanya Asrin tanya saya, "Iya Ustaz, Nabi kan ya Nabi, kita bukan Nabi yang tidak bisa begitu." Ya paling tidak dekat-dekat lah. Ya, jangan tong robek kodong baru dikasih. Sama tong biasa yang ibu. Ya, 3 kali mendapat nasi ikannya baru menekasi tetangganya. Kita orang yang beriman harus memberikan yang terbaik yang kita miliki kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Dia tahu, dia dengar anaknya, dia tahu, oh
bapakku ini ada ayam bangkoknya. Paling gak suka, baru bangun sudah sholat subuh pulang kita ayam bangkoknya ini. Pulang dari kantor ke ayam bangkoknya ini. Dari sholat jamaah ke ayam bangkoknya, sakit tak sukanya. Tiba-tiba pergi kasih tetangga. Tetangganya, yang mumpun dikasih dia potong segera. Pulanglah bapaknya dari sholat isya. Langsung ke kandang ayam. Seperti biasanya, mana ayam? Dia tanya anaknya, weh mana ayam? Loh, bapak tadi bilang, berikanlah tetangga apa yang kita paling sukai. Bukannya bapak paling suka itu ayam, makanya saya kasih ke tetangga. Ustaz tadi bilang, woi itu untuk orang lain, untuk kita tidak berlaku. Ya. Jadi dakwah itu tidak hanya dengan bil lisan, tapi harus bil amal, harus diamalkan. Kita duluan. Ya. Makanya Pak Janto ini hebat besar masjidnya. Kenapa? Karena sebelum meminta sumbangan ke tetangga, yang lain ke jamaahnya dia dulu yang nyumbang. Gitu. Itu baru ketua. Ya. Ada tuh orang itu, wah protesnya di banyak, wah kenapa ini? Dilihat namanya dia tak sumbangan, alhamdulillah tidak pernah muncul. Apa pulang kau? Itu. Jadi berikan yang terbaik yang kita mau. Ya. Yang ketiga, Sya'ban. Suatu hari, suatu pagi, ya, dia sarapan dengan roti, dengan segelas susu. Ya. Lalu kemudian lewatlah di depan rumahnya pengemis yang sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Ketika pengemis ini lewat, lalu kemudian, wahai Sya'ban, tolong berbagilah rotimu itu. Saya sudah 3 hari tidak pernah makan. Lalu kemudian Sya'ban memotong itu roti, persis bagi 2, sama besarnya. Lalu kemudian itu juga susu dipotong, dibagi 2, sama banyaknya. Lalu kemudian dia panggil pengemis itu makan dan minum sama-sama. Lalu kemudian ini pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya. Lalu kemudian diperlihatkan kepada Sya'ban dengan ganjaran-ganjaran. Sehingga Sya'ban berkata, kenapa tidak semuanya? Setengahnya saja begini. Coba semuanya saya kasih 1 roti dengan susu semuanya. Begitulah. Semua kita akan menyesal. Kenapa? Karena selalu menunda berbuat baik. Oleh karena jemaah yang berbahagia, tips saya selalu sampaikan di mana-mana ini, jangan menunda ketika ada kesempatan untuk berbuat baik. Masuk ke masjid lewat celengan, jangan lewatkan. Mana mami 1.000 rupiah. Jangan lewatkan. Kenapa? Kesempatan itu tidak akan pernah kembali kedua kali. Dan nanti celengan itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat saya lewat di depanmu, ada uang di dompetmu 100.000, tapi karena kau memikirkan pengen beli ini, beli kuota, kau lewatkan saya bisa saja. Nyesal kita. Ya. Apalagi kalau ibu banyak sekali perhitungannya. Banyak sekali perhitungannya. Apalagi kalau mau membayar anak, colok dikirikan anak kasih tunjuk. Apa saja? Karena sekolah apapun itu baik. Baik ilmu dunia maupun ilmu agama, ikhlas kasih dia belanja. Kenapa? Karena anak yang belum dewasa lalu kemudian berbuat baik, maka pahalanya jatuh ke ibunya. Masya Allah. Kita kalau bapak-bapak tenang sertifikat. Tak ada. Bapak tak ada. Tugasnya bapak kasih uang ibu, nanti ibu kasih anaknya, pahalanya dapat ibunya, bapaknya tidak. Saya suruh kau jadi bapak. Kalau mau dapat pahala juga ya, jadi ibu juga. Tidak bisa. Kayaknya jangan ditunda. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang kita lakukan. Lalu kemudian Allah ridha. Imam Al-Hasan Basri pernah didatangi malaikat Jibril di tengah malam ketika dia selesai salat tahajud. Kemudian bersuaralah Jibril, wahai Hasan Basri, yang manakah amalanmu
yang menyebabkan engkau dimasukkan Allah ke dalam surga? Kemudian Hasan Basri mengatakan, pasti syahadatku. Dibilang tidak, semua juga orang bersyahadat seperti kau. Pasti sholatku, semua juga orang melaksanakan sholat seperti kau. Pasti sholat tahajudku, semua juga orang, dan banyak orang juga sholat tahajud seperti kau. Mungkin sedekahku, tidak ada orang yang bersedekah lebih hebat daripada kau. Mungkin hajiku dan umrahku yang jalan kaki dari Baghdad ke Mekah, jalan kaki. Bilang bukan. Lalu kemudian kalau begitu tidak ada yang menyebabkan Allah memasukkanku ke surga. Apakah aku menjadi penghuni neraka? Jibril berkata tidak. Kamu Allah masukkan ke surga lantaran engkau pernah beramal yang engkau lupa. Apa itu? Suatu hari engkau duduk menulis di dalam kamarmu, di meja belajar. Lalu kemudian seekor lalat menghampiri penamu di ujungnya. Lalu kemudian engkau berhenti menulis karena membiarkan si lalat itu beristirahat sejenak sampai dia puas, lepas lelahnya baru terbang. Itulah amalan yang Allah ridha dan sukai, menyebabkan engkau masuk surga. Bayangkan, iya, bayangkan lalat yang tak selalu buru, ya main-main, itu bisa jadi menyebabkan pintu surga terbuka untuk kita. Iya. Dikasih anak yang bandel, jangan dimarahi, jangan dicaci maki, karena bisa jadi bandelnya anak kita diuji kesabaran. Syekh Burhanuddin suatu hari ditanya oleh santrinya, Syekh Burhanuddin ini gagah sekali, dia ulama, dia tampan, dia kaya, dia punya pesantren, tapi istrinya jeleknya luar biasa. Jelek, sudah hitam, pokoknya lagi. Ada tidak ada. Lalu kemudian santri yang berkata, Ustaz, kenapa ditahan begitu? Kalau dilihat kita gagah, kita kaya, kita ustaz, kita ulama, hafal Quran, hafal hadis. Ada tinggal kami itu setiap hari marah-marah, bangun marah, mau tidur marah, nggak tahu kapan kita marah. Lalu kemudian Syekh Burhanuddin berkata, wahai muridku, kenapa engkau ingin menyuruhku meninggalkan pintu surga lalu kemudian memilih pintu neraka? Muridnya bingung. Wah, maksudnya? Dia bilang, Allah mengirim pintu surga kepadaku berupa istri yang suka marah-marah, jelek, dengan menguji aku untuk bersabar. Ya, Pak. Jadi kalau ada istri tak suka marah-marah, sabar, itu pintu surga. Ya, Bu, yang selalu marah-marah. Karena ada juga hadis satu. Ingatkan orang yang suka marah-marah, terutama istri, yang lalu dimarahi suami kita. Kenapa? Nabi berkata, barang siapa suami yang bersabar mendengarkan kemarahan istrinya, maka di dunia dan di akhirat dipersilahkan dia untuk memilih wanita paling cantik dan bidadari yang disukainya. Sabar ki, sabar beneran. Jangan pura-pura sabar tidak dikasih. Saya ini tips ini Pak. Saya manjur ini. Dulu istri saya juga suka ngomong saya sekali. Begitu saya sampaikan hadis ini, tidak pernah marah-marah. Ya, biar pulang tengah malam, tidak marah-marah. Ya. Itu rahasia itu ya. Bu, jangan lagi marah sebentar ya. Itu. Jadi jemaah yang berbahagia, kita sekarang masuk yang berbahagia. Jangan kita tunda kalau kita berbuat kebaikan. Sekecil apapun. Mungkin seekor semut pun kita berbuat baik. Biarkan dia lewat. Jangan begitu dah semut injak. Biarkan dia lewat. Ya. Atau pernah protes lah. Saya pernah bilang, walaupun saya ingat. Ya.
Ini jubah ini saya dikasih oleh almarhum begitu pulang dari umrah. Saya ingat, wah ini yang saya pakai pergi sholat maghrib, mimpin sholat berjamaah, setelah itu pergi berceramah di rumahnya almarhum. Kalau dari tadi dari mimpin sholat berjamaah sampai hari ini, sampai saat ini saya ceramah takziah, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti pahala itu juga sampai kepada almarhum. Begitu. Memang hadisnya sahih. Idza mata bana anak yang kata malahu illa min thalasin min kata malahu. Apabila anak Adam meninggal mati maka putus seluruh amalnya illa min thalasin kecuali 3 sedekah jariyah. Bolehkah bersedekah atas nama orang mati? Boleh, tapi harus ditemani oleh orang yang hidup. Dari mana dasarnya? Mentaklid hadis Rasulullah SAW yang membolehkan menghajikan orang mati. Tapi bukan orang mati yang pergi haji, tapi dihajikan. Orang yang hidup pergi haji meniatkan untuk hajinya orang yang meninggal. Boleh. Jadi kalau misalnya Adinda, Andi Imam mau bersedekah untuk almarhum, boleh, tapi dia atas nama Bung Haji mau bersedekah atas nama almarhum, boleh, tapi ada namanya, ada almarhum. Ini untuk saya dan almarhum. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah tidak mengikutkan almarhum. Jadi jangan dikira putus, tidak. Karena terkait lagi dengan waladun soleh anak soleh yang senantiasa berdoa sekaligus berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik ikutkan. Yang tidak boleh misalnya berkurban atas nama almarhum sendirian, tidak boleh. Tapi harus ada orang. Itulah yang disepakati oleh ulama, bolehnya disedekahkan, bolehnya melakukan kebaikan kepada keluarga kita yang sudah mendahului kita. Jamaah Tazkiratul Maut yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah 35 menit. Pantas capek tak merasa ya. Jemaah yang berbahagia, oleh karenanya jangan kita pandang remeh yang kecil. Ada orang hebat sholatnya, khusyuknya luar biasa, tapi ceboknya tidak bagus. Suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan, lalu kemudian dia mengambil pelepah kurma yang mentah, lalu kemudian dia belah dua, satu ditancapkan di kuburan satu ditancapkan di kuburan samping. Lalu kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa ini? Saya mendengar dia disiksa di dalam kuburnya lantaran ceboknya tidak bagus. Biar wudhu tak bagus sempurna, kalau ceboknya tidak bagus tidak sah. Iya. Biar 30 juz surahnya kita baca setelah Al-Fatihah, kalau cebok kita tidak benar tidak sah. Ya. Oleh karena perbaiki. Kalau di masjid saya bawakan langsung ini yang namanya ilmu taharah. Caranya sibuk. Ya. Nah ada, mulai dari jari kelingking sampai jari beda semua. Ya. Jadi pakai siapa apa bu? Pakai tangan tak? Ya jangan dipakai seperti orang barat, pakai tisu. Tidak bersih. Makanya ada pembantu di Amerika sana itu masuk Islam. Gara-gara dia menjadi tukang cuci di sebuah asrama, di dalamnya ada orang Islam, pemuda Islam, ada yang tidak. Setiap hari dia cuci pakaian dalam, celana dalam. Nah, saya bilang pakaian dalam apa? Celana dalam laki-laki. Dia cuci. Dia tahu. Wah, ini dari Yosef. Bau. Ini Muhammad. Enggak ada apa-apa. Kenapa yang Muhammad setiap sudah buang air kecil cebok, yang ini tidak cebok?
pakai tisu kalau ada, kalau tidak langsung pasang saja celana, kuat lagi. Maka dia masuk Islam. Luar biasa. Agama Islam ini mengajarkan orang tentang kebersihan. Ya. Makanya kalau sibuk perbaiki. Ya. Laki-laki jangan hanya ujung-ujungnya dicuci. Apalagi kalau didate. Date. Apalagi dulu di kampung, wah, ngedate ini baru ambil daun. Nah, gosok-gosok sudah. Ketemu air tidak sibuk lagi. Tidak sah salat. Iya. Tidak sah salat. Itulah yang menyebabkan kata Rasulullah tadi orang-orang susah di kuburan. Ya. Makanya apalagi kalau buang air besar, manfaatkan 5 ini. Ya. Kelingking apa gunanya? Menghilangkan fisiknya. Yang warna kuning kan atau yang bagaimana itu? Coklat-coklat sedikit. Ya. Menghilangkan kasarnya. Jari manis. Apa lagi? Jari manis. Apa lagi yang dihilangkan? Kalau hilang kasarnya apa lagi? Hah? Langi-langi lendir-lendirnya. Jari tengah. Makanya dia paling panjang. Kenapa? Dia harus masuk lebih ke dalam. Tidak boleh dia hanya main di permukaan. Serius sekali. Ya. Bapak Ibu, kalau kita di kuburan hancur ini, fisik ini, yang tinggal tulang sulbi, itulah nanti yang hidup. Oleh karenanya itulah hikmahnya sehingga cebok harus diperbaiki, karena disitulah dibersihkan tulang sulbi. Agar kenapa bibit itu bisa tumbuh nanti dengan bagus. Kalau tadi malam ceramahnya ini ditarik dulu ini, ya, Kondi, mau tarik dulu begitu ceramah bisa tuh. Begitu. Ini orang pergi dulu ini 3 hari 3 malam ini. Ya, pakai pelita orang. Ya. Usahakan sampai satu garis. Ya. Usahakan sampai satu garis. Itu harus bersih di sekitar kita. Setelah itu maka jari telunjuk membersihkan sisa yang keluar dari perbuatan jari telunjuk, termasuk menghilangkan bau. Yang kelima, tutup dengan jempol. Ya. Tutup dengan jempol. Kalau begini syarat cebok, insya Allah tidak nak yang baik. Insya Allah. Bagaimana kota kali Ustaz? Oh, itu saya tidak tahu. Saya tidak lihat rujukannya. Tapi kalau yang belum, kalau pakai ini insya Allah tidak nak yang baik. Serius. Kalau ibu-ibu pakai ini, insya Allah suami kita tidak akan pernah menyeleweng. Bagus. Terus itu barbar. Terlambat Ustaz. Tidak apa-apa aja. Mulai bikin dia terlalu bagus lagi. Biar tua itu kalau bagus lagi. Ya. Itu. Berarti jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal kecil terkadang kita lalai memperhatikan sehingga menyebabkan kecelakaan bagi kita. Yang terakhir tahun ini. Masih sore. Wah, ini bedanya ini. Jemaah yang berbahagia, oleh karenanya terakhir saya ingin sampaikan bahwa setiap kita tidak ada yang dihindar dari yang namanya ajal. Oleh karenanya perbaiki tauhid kita. Pertemuan kita malam hari ini itu sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun yang lalu sebelum roh kita ditujukan kepada jasad kita di dalam rahim. Sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Malam kedua tazkiratul mautnya Haji Ali Fatimah yang hadir ini insyaallah ini udah. Apalagi yang namanya ajal sudah. Sudah.
kanya sebab ajallah yang menyebabkan kita berhenti. Maka itulah lalu kemudian Allah sangat banyak bersumpah dengan waktu, wal was wad duha wal lail wasyams waduha, semua waktu. Karena kenapa? Waktulah menyebabkan orang lalai, tunda. Ya, termasuk anak muda yang belum menikah, jangan tunda. Ya. Ada ya di sini? Jangan tunda. Kenapa? Menikah itu adalah setengah dari agama. Berarti kalau tunda berarti menunggak, menyempurnakan agama. Nah, bilang Nasrin, jangan yang Ustaz di sini besok lagi deh. Saya terus ke sini. Insya Allah tidak minta saya besok. Seorang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Salah satu ulama mazhab yang banyak pengikutnya, menghafal 50.000 hadis. Ya. Pernah berjalan kaki dari Baghdad, dari Irak ke Mesir. Gara-gara doa. Doa apa? Bukan doa yang lain, hanya doa istighfar seorang penjual roti. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan istighfar astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya, minimal 100 kali dalam sehari, maka seluruh keinginannya akan dikabulkan oleh Allah. Dipraktekkan oleh penjual roti tadi ini, menyebabkan Imam Ahmad jalan kaki dari Baghdad ke Mesir. Begitu sampai di Masjid Raya Mesir, Imam Ahmad ingin beristirahat, diusir sama penjaga masjid, pengurus masjid. Oi, keluar, jangan tidur di situ. Dia keluar ke teras, diusir lagi sama cleaning service. Oi, jangan duduk di situ, masih basah. Keluarlah Imam Ahmad ke samping kiri masjid, lalu kemudian singgah ke penjual roti. Duduklah sementara di situ, karena disiapkan kursi oleh si penjual roti. Lalu kemudian penjual roti mengatakan, wahai fulan, sabar ya, sebentar duduk di sini, saya bikinkan roti. Sambil membuat roti, sambil mengatakan astagfirullahaladzim, 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 sampai rotinya masak. Bertanya Imam Ahmad, wahai saudara, dari tadi kuliah sejak kau mulai bikin roti itu sampai sekarang, wahai sahabatku, seluruh keinginanku telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan istighfar, kecuali satu. Apa itu? Saya mengatakan, ya Allah, jangan kau ambil nyawaku sebelum kau pertemukan saya dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad langsung memeluknya, wahai saudaraku, itulah yang menyebabkan aku berjalan kaki dari Baghdad sampai ke sini, hanya karena Allah menerima doa. 4 tidak dibayar di istighfar. Ya. Makanya kalau terlambat suami tak pulang, jangan lagi marah-marahi, istighfar saja, astagfirullah. Ya. Ini tips kedua, serius kayak ini. Tapi yakin orang beriman kepada Allah, percaya Allah akan berikan yang terbaik. Ya. Bahkan yang berbahagia, penelitian dari dokter di Jerman dan Amerika menemukan ternyata orang yang berdoa belum makan itu luar biasa sehatnya. Orang baca bismillah baru makan, itu bismillah adalah password. Ya. Untuk mengaktifkan seluruh enzim pencernaan kita. Beda kalau tidak bismillah. Bila dokter ini, kalau orang tidak baca doa baru makan, itu seperti orang perampok masuk rumah, langsung dobrak pintu, kaget semua di dalam. Tapi kalau bismillah, berdoa dulu baru makan, semua itulah siap. Ya. Coba betul. Tes. Ya. Tapi kan taruh gitu. Kalau ada makanan kita tiba-tiba makan, lupa bismillah, periksa kita. Ya, mungkin halalan thayyibannya rendah. Oleh karenanya mari kita berdoa di terakhir pertemuan kita ini, terutama kepada almarhumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan sejak di dunia. Lalu kemudian memberikan balasan terhadap seluruh amal ibadahnya. Sedekah jariyah, perbuatan baiknya, silaturahminya, haji dan umrah, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya yang terang benderang, diluaskan
tanpa mata bisa memandang ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa akrim nusulaha wa wasi' madahalaha waj'alil jannata maswaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, salah satu keluarga kami hamba-Mu Dr. Haji di Fatimah, ya Rabb, angkatlah panjang menghadapmu ya Allah. Perlakukan dia sebagai tamu-Mu ya Rabb. Berikan dia yang terbaik sesuai yang Engkau janjikan ya Allah. Ampuni segala dosanya ya Allah. Jangan Engkau siksa sedikit pun ya Rabb, karena kami menyayanginya dan mereka, dia juga menyayangi kami ya Allah di masa hidup ini. Ya Allah, dia adalah orang baik ya Rabb, senang bersilaturahmi ya Rabb, senang bersedekah ya Rabb. Balaslah kebaikan sebagaimana Engkau janjikan ya Allah, karena Engkau adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah ya Rabb, ringankan pemeriksaannya di kubur ya Allah. Berilah dia kemampuan untuk menjawab seluruh pertanyaan mungkar wa nakir ya Rabb. Ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah. Berikan cahaya terang benderang ya Allah. Ramaikan kuburnya ya Allah. Jangan biarkan dia kesunyian ya Rabb. Engkaulah yang maha pandai menghibur ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai bagian dari teman-teman surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila roh Ibu Dr. Haji Andi Fatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan undangan terakhir insyaallah besok malam akan tetap dilanjutkan malam Tazkiratul Maut malam ketiga. Undangan kepada hadirin dan ditolak untuk kita bersama-sama lagi di tempat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.